Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sri Pitayani, spesialis kulit dan kelamin. Hari ini kita akan memperlihatkan video CSL kulit untuk Brow Special Sense. Sekarang kita akan masuk pada skill atau CSL 3, di mana kita akan melakukan ada 3 tindakan, ada 3 skill di situ. Yang pertama adalah kompres, yang kedua adalah bebat pena, dan yang ketiga adalah ekstraksi kuku. Nah, semua ini adalah sebetulnya bertujuan untuk pengobatan dari pasien yang kita temukan. Yang pertama adalah kompres. Nah, untuk kompres yang kita butuhkan adalah selain alat-alat yang sebentar yang akan kita lihat, kita juga membutuhkan larutan sebagai obat kompresnya. Nah, kompres sendiri adalah pengobatan yang dilakukan atau salah satu bagian dari pengobatan topikal, di mana ada 2 obat atau ada 2 zat yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah larutan PK atau parmangana sekaligus. Bentuknya akan seperti ini, adalah larutan parmangana sekaligus yang akan bisa kita gunakan. Yang kemudian yang kedua dengan menggunakan larutan NaCl. Dua-duanya bisa dipakai untuk membuat kompres. Nah, penggunaannya adalah yang larutan PK kita harus melarutkannya dalam 2 pilihan, yaitu larutan PK 1/5000 dan larutan PK 1/10.000. Kalau kita membuat larutan PK 1/10.000, maka untuk memudahkan kita dalam pembuatannya, maka patokannya adalah cairan yang terbentuk itu akan berwarna pink, ya, sangat muda, pink muda. Sedangkan kalau 1/5000 itu ungu muda, jadi warnanya menjadi ungu muda. Larutan yang akan terbentuk berwarna ungu muda. Sebentar nanti kita lihat caranya. Penggunaannya atau tujuan penggunaannya adalah untuk larutan 1/10.000 itu kita gunakan pada lesi kulit yang basah, di mana kita melihat bahwa lesi kulitnya akan ada krusta, ada nana, ya. Itu kita gunakan larutan PK 1/10.000. Kemudian syarat yang kedua, PK 10.000 itu kita lakukan pada lesi kulit yang akut dan sifatnya superficial. Itu adalah penggunaannya. Sementara untuk yang 1/5000 kita gunakan pada lesi-lesi kulit yang bentuknya ulkus, yang cukup dalam, ya, yang cukup agak dalam. Kemudian perjalanan klinisnya jadi kronis. Jadi 1/10.000 untuk yang superficial akut, sementara yang 1/5000 untuk dangkal ulkus dalam dan kronis. Itu kompres terbuka dan kompres tertutup. Kompres terbuka berarti kita hanya menempelkan has yang kita gunakan untuk kompres, kemudian kita tinggalkan. Itu kompres terbuka, itu biasanya kita ganti setiap 15 menit, begitu dia kering kita ganti, diamkan sejenak, barang 10-15 menit, baru kemudian kita kompres, ambil lagi kembali kompresnya. Sementara untuk kompres tertutup itu kompresnya kita simpan, kemudian biasanya kita tutup dengan menggunakan plester, karena itu bisa kita simpan sekitar 1-2 jam. Nah, hati-hati menggunakan kompres yang tertutup, meskipun kita tadi mengatakan bahwa 1/5000 itu untuk ulkus yang cukup dalam, tetapi kalau kita memilih untuk melakukan kompres tertutup, maka gunakanlah yang 1/10.000 untuk mengurangi dampak iritasi yang menjadi lebih dalam. Ya, itu barangkali berbagai hal yang harus kita perhatikan. Sementara untuk NaCl kita gunakan kalau kita melakukan kompres atau memberikan pengobatan topikal terhadap lesi kulit yang sifatnya tidak kelihatan kotor, jadi basah tetapi tidak ada nana, tidak ada krusta, jadi tidak ada tanda-tanda infeksi sekunder, maka kita bisa melakukan kompres dengan menggunakan larutan NaCl. Ya, selanjutnya kita akan mempersiapkan peralatan dan alat-alat yang saat-saat yang akan kita gunakan atau larutan yang akan kita gunakan. Sebelumnya terlebih dahulu kita cuci tangan seperti biasa. Baru kemudian kita pakai handscoon.
Setelah itu kalau kita mau menggunakan larutan yang kita gunakan adalah larutan NaCl, berarti lesinya tidak terlalu lesi hanya basah saja, tidak ada krusta ataupun nanah, maka langsung kita tuangkan larutan NaCl-nya masuk ke dalam cawan yang kita punya. Kemudian kita ambil kasa steril, kita buka, lalu masukkan ke dalam larutan NaCl. Kemudian kasa yang sudah kita kasih NaCl tadi kita tempelkan pada lesi yang ada di permukaan kulit pasien. Ini kita simpan sekira 10 sampai 15 menit. Nanti dia akan mengering dengan sendirinya. Kemudian kalau sesudah itu kita buka, ya, baru kita buang di tempat sampah medis. Kan kalau kita mau melakukan kompres tertutup, maka dengan cara yang tadi, dengan kasa yang sudah kita basahi dengan larutan NaCl, kita tempelkan lagi juga ke lesi yang ada. Kemudian kita ambil lagi has steril berikutnya. Kemudian kita tempelkan di atasnya. Jadi yang tadi basah di bawah, kemudian has kering di atasnya, baru kemudian kita ambil plester, jadi hanya untuk sekedar menahan supaya dia tidak keluar masuk, untuk terbuka lagi. Nah, ini kita bisa simpan 1 sampai 2 jam, nanti kemudian kita buka kembali. Itu untuk larutan NaCl. Bagaimana kalau kita menggunakan larutan PK? Sedangkan untuk pembuatan larutan PK, di mana kita pakai pada lesi yang agak basah tetapi kotor, misalnya ada krusta ataupun nanah, maka kita menggunakan larutan PK. Yang pertama kita tuangkan aquades, air biasa, ke cawan yang kita punya, ya. Baru kemudian kita mengambil PK. Tidak usah banyak, sedikit saja, seujung sendok. Kemudian kita masukkan ke dalam aquades. Nah, kalian bisa lihat bahwa larutan yang terbentuk itu warnanya jadi ungu, ya. Warnanya jadi ungu. Oke, ungu muda. Nah, ini kita sebut dengan larutan yang 1/5000, ya. Ini yang 1/5000. Oke. Seperti itu, warnanya ungu. Nah, kalau kita mau bikin larutan 1/10.000, kita ambil yang 1/5000 tadi. Kemudian kita tambahkan lagi air sampai terbentuk berwarna pink. Nah, ini adalah larutan yang 1/10.000. Di warnanya lebih sangat mudah dibandingkan dengan yang 1/5000. Nah, itu adalah perbandingan. Jadi ini 1/10.000, ini yang 1/5000. Ya, jadi warnanya satu berwarna ungu muda, yang satu berwarna pink muda. Kemudian sesudah itu, setelah larutannya kita buat, kita kembali kayak tadi. Apakah kita mau menggunakan kompres terbuka atau kompres tertutup? Nah, kayak seperti tadi dibilang, kalau kompres terbuka itu adalah lesinya superficial, akut, sementara 1/5000 itu lesinya dangkal dan kronis. Kemudian untuk kompres terbuka, nah, kita bikin sama tadi, kita celup, ambil kasa steril, kemudian kita celup ke larutan PK 1/10.000, baru kemudian kita ambil yang kita peras sedikit, baru kemudian kita tempelkan di atas lesi yang kita akan kompres, ya. Kalau kompres terbuka kita tetap menggunakan waktu 10 sampai 15 menit. Kalau dia sudah kering kita angkat, ya. Kemudian bisa kita kompres ulang kembali setelah 15 sampai 30 menit. Sementara untuk kompres tertutup, hasilnya caranya sama. Kita tetap ambil yang kasa yang kita sudah rendam dalam yang kita sudah basahi dengan larutan PK 1/10.000, ya. Kemudian kita ambil lagi kasa yang lain, kasa steril lain.
Kita tutup di atasnya. Baru kemudian kita plester. Seperti tadi, plesternya tidak perlu kuat, karena kita hanya butuh untuk menahan jangan dia terbuka. Ya. Nah, kita bisa simpan 1-2 jam, baru kemudian kita buka. Ya, itu untuk kompres pada CSL 3.